gue. Ada lagi yang lebih parah nih, Mas Eri nih. Apa? Ini parah banget ini, ya kan? Ini udah parah banget. Nyalain petasan depan kaki gue. Masya Allah. Itu benar-benar sengaja. Nah, itu benar-benar sengaja itu. Jadi bukan nyalain. Jadi gue waktu itu lagi ya punya petasan banting ya kan, satu kantong gitu. Nah, gue nggak ngerti, mungkin petasan banting itu ada yang BS, ada yang nggak BS kayaknya. Jadi kalau gue banting itu ada yang lagi petasan banting ya. gampang nyala. Tapi gue masih nggak tahu udah bes. Itu singkatannya apaan sih bes? Iya, gue nggak tahu. Pada lu bes apa jauh? Basian. Oh, basian gitu. Iya, itu masih inget aja lagi. Yang gua Istilah petasan yang gua BS. tahu basian itu orang habis dugem basian. Iya kan? Basian itu masih bisa. Oh gitu. Bisa. Gue nggak ngerti. Inget aja. Iya itu jadi gue kesel ya kan petasan banting itu gue takutnya gue banting pelan tuh gak nyala. Udah gue banting kencang sambil merem caranya gue. Nggak tahu aja gue kebanting kakinya Diki. Ya Allah. Tapi bro, gua mau nanya sih sebenarnya Bang tuh. Kayak misalnya, kan petasannya meledak nih, ya kan? 100 ya kan? Sana lu perawatin. Lu ngerti gak perasaan si apa namanya? si gitu gimana? Maksudnya siapa namanya? Si celana gitu. Si celananya itu kan meledak tuh. Lu gak ngerti itu perasaan gitu ya kan? Lu tinggalin ya sejenis. Bodoh. Ngapain mikirin celana? Bodoh. Gue gak peduli itu mau celana mahal kek, celana murah kek, celana banyak kenangannya kek. Gue lebih nyelamatin otam gue lah. Main banget. Namanya sih banyak bro. Nah, banyak nama, tergantung tempat dan kondisi. Kadang-kadang jadi Franky, kadang-kadang jadi Otong, kadang-kadang jadi Amin. Ya jadi gue mau nanya deh. Kalau di Bali, tahu nggak siapa namanya Paul? Ini kan Raskal nih. Gue mau nanya aja deh. Sebenarnya awal mula Raskal tuh dari mana sih? Sebenarnya yang buat siapa sih? Sejarah itu. Gimana sih? Gue termasuk baru loh. Gue gabung di Raskal tuh apa ya? Masih bocah banget gue juga kan dari orang kan, dari teman gue si Mulyo namanya tuh, dia lagi di mana tuh, lagi pokoknya lagi nggak di Mari tuh. Gimana sih awal mulanya itu si Raskal itu jadi gimana sih? Gimana nih Mas Heri deh? Coba nih, seinget gue ya, nyantai kalau aja, ada yang jelasinnya nyantai aja. Kalau ada yang gimana gitu? Udah lu santai aja. ada yang Mau gue tonjok nih dia nih. kalau ada yang tepat benerin ya. Jadi seinget gue gini, dulu tuh sebenarnya sih terinspirasi dari judul film lah. Oh gitu. Nah, jadi ada film judulnya tuh Little Rascal. The Little Rascal. Film itu tuh cerita sekelompok anak masih kecil-kecil. Itu filmnya apa ya? Lucu, gokil. Terus itu filmnya sekelompok anak, lucu. Dan dia tuh kayak klimaksnya itu ngerencanain buat ikut lomba balapan Gokar gitu. kayak gokar gitu lah, ya benar kayak gokar gitu. Kayak di PS1 Rascal Rumble kali. Nggak ngerti dia. Mas Eri nggak main PS dia nggak doyan main game. Rascal Rumble ada lu balapan Dulu juga. main PS. Mainnya apa? Oh. Ya dari situ. Nah, kita nonton film itu Just terus Info namanya Sabta. Kalau denger nama masih ingat aja lah. samar-samaran gue ada temen gue juga sih yang lucu. Udah paham belum nih? Nih, lanjutin ya nih. Lanjut. Yang tahu nih yang mau baru gabung nih, gimana sih Rascal? Iya, jadi itu sih sebenarnya dari film. Kita nonton film itu, judulnya Little Rascal. Menurut kita filmnya oke, lucu, keren. Terus ya itu kan sekelompok anak-anak kan, kayak ngegeng gitu kan. Dan kebetulan kita juga waktu itu masih anak-anak, dan kita kayak suka lah sama karakter-karakter yang ada di film itu, kayak si siapa ya, Dava, apa Darla itu kan, Smokey, kayak gitu sampai kita tuh bikin kayak misalkan Alfa si Opung, terus si Darlanya siapa, Smokey-nya siapa gitu, disambung-sambungin gitu. Udah jadi alasan cuma dari situ doang. Semenjak situ kita tahu lah ibarat ya berarti anak-anak atau temenan tuh bisa kayak ngegeng, bisa kayak sekelompok kan. Nah tinggal namanya apa nih gitu loh, namanya apa, ya udah akhirnya kita namain Raskal itu ya gitu. Raskal sampai sekarang. Filosofinya tuh kita ngambil dari filmnya
kayaknya bagus Oh, iya, berarti belum gini. kenalan nih. Udah kenalan dulu. Gitu nih, ini Halo. ya. Lagi ngerekam. Termasuk Gua- penemu. Nggak usah diliatin nih kameranya. Kameranya sono kameranya. Halo. Ini. Halo. Makanya kameranya di situ nggak ada. Satu lagi dong. Tinggal lu lambain tangan aja kalau nggak kuat. Halo, nama gue Dimas. Gue salah satu member of Rascal Family. Ya, semoga ini bisa menjadi keluarga sampai kita di hari tua nanti. Amin. Sedikit tambahan aja. Jadi, Delita Rascal itu memang film yang penuh filosofi. Artinya gini, itu ada sekumpulan anak-anak yang mana dia nggak hanya bermain, Iya, tapi dia Rokok. dia membangun buat rumah yang ketahuan dia, ngerokok. dia bekerja sama semuanya. Kalau dalam filosofi itu dalam film itu mungkin menceritakan tentang bagaimana sekumpulan anak yang dia kehilangan bedengnya atau base campnya, mereka bersusah payah, mereka pun ingin menuju sebuah pertandingan karting ya, lomba karting atau lomba go-kart gitu, balapan go-kart gitu. Tapi dengan kerja keras mereka, dengan upaya mereka bahu membahu. Nah, bahu membahunya itu menjadi poin positif buat kita sebenarnya, bahwa ini patut dicontoh gitu, ini positif banget. Dan sampai akhirnya dia bisa membangun sebuah mobil, dia menang karting, akhirnya hasil uang itu dia sumbangan ya kalau nggak salah ya, sumbangan Iya. ke badan amal, ternyata itu dikembalikan dan dia membangun bedeng dia yang baru. Terlepas dari kisah ceritanya tuh sebenarnya menarik juga, ada kisah cintanya juga, ada leluconnya juga, dan banyak lah, dan apa namanya itu benar-benar inspiratif banget Pokoknya ngambil dari situ ya namanya. dari situ. Dan saat itu memang kita bingung, kita mau namain game kita nih apa gitu kan. Ya udah Rascal aja, dan itu kayaknya unik gitu. Memang kalau dalam arti kayaknya memang nggak bagus gitu. Tapi Memang, kalau lu inget tahunnya tahun berapa tuh? Kira-kira tuh. Ingat nggak? seingat gue Pas lu kelas berapa deh kalau lu Kalau- lupa deh. antara gue kelas 6 atau gue kelas SMP. Saat itu gue nonton kalau nggak salah di bulan Juli, dan itu nggak diingetin ya Mas ya, tanggal lahirnya tuh Rascal tanggal berapa ya? Juli ya? Kalau yang gue sih September lah. September ya, September. Kayaknya mungkin bisa juga tuh di Tanggal 5 di September. tuh, misalnya biar September, sama, iya. gitu. Kayaknya sih kan sometimes kadang pengen ngerayain celebration gitu ya, anniversary atau bagaimana. Cuman karena lupa itu tanggalnya itu, jadi mungkin momen itu terlupakan. Mungkin nanti kalau ingat lagi kita tulis kali ya, tulis dibuat itunya ya. Ya itu kan bro tadi nanya nih ceritanya bro, nanya Rascal tuh gimana kan? Maksudnya pertama kali dibuat atau misalnya kenapa nama Rascal itu ada gitu ya kan? Nah lu juga kan lu bergabung nih sama Rascal kan waktu pas kecil. Ceritain. Lalu ceritanya gimana tuh? Nih, kalau gue sih awal mulanya gabung Kenalan Rascal dulu ya. dong, kenalan dulu. Iya, yang belum kenal ya, atau yang tadi lupa ya, nama gue Rian ya. Asik. Nama gue Rian ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe. Iya. Awal gua Rascal pantat. awal gua gabung Nyalain Rascal ya ya. loncengnya, nyalain. Rascal tuh gue sebenarnya awal gabungnya tuh gue nggak tahu nih namanya siapa. Gue tuh asal gabung aja, gue main ya kan, main ke blok sebelah tuh kan, gue sebenarnya beda blok nih ya kan, gue beda blok, gue diajakin main biasalah bocah zaman dulu main ngapain sih, main layangan lah, main bola lah, main apa, main gitulah, main ya main apa lah pokoknya. Gue diajakin nongkrong. Terus di Rascal tuh ada juga, dia tuh ada base camp gitu ya kan, base campan lah, kayak warungnya Mas Heri ya kalau nggak salah. Iya. Di warungnya Mas Heri tuh, nah itu gue sering banget tuh nongkrong di situ ya, pokoknya sering lah. Gue seingat gue tuh yang gue terakhir nongkrong, bukan terakhir ya, yang gue inget nongkrong di situ tuh ada pohon tuh di warung itu. Ya, Ponseri. Ponseri. Bisa ada nggak tuh? Bisa ada nggak sekarang? Udah nggak ada. Gue di situ manjat tuh sampai awalnya tuh gue belajar manjat kayak dari situ udah gue nggak bisa manjat tuh. Awal manjat tuh. Ya soalnya dibikinin buat Sebenarnya dia bisa rumah manjat. rumahnya. Lu reinkarnasinya mungkin lu mau. Iya. Gue awal manjat tuh dari warungnya Mas Heri tuh. Nah tuh warungnya Mas Heri tuh. Lu manjat warung, bukan manjat pohon lu. Iya, salah. Maling dong. Di warungnya Mas Heri ada pohon, nah tuh gue belajar manjat pohon di situ tuh. Nah itu juga dijadiin apa namanya, markasnya si Rascal ini. Di situ banyak, kadang main ngumpul, kadang jajan juga.
Terus apa ya, main-main semua dari situ semua. Kalau mau main apa ngumpul dulu pada di situ, mau main bola lah, mau main sepedaan tuh gue masih inget dulu tuh, main tak umpet gue juga dari situ juga main. Ya pokoknya mainan bocah dulu lah gue. Terus akhirnya gue tahu kalau nih kumpulan namanya Raskal. Terus Itu tuh waktu umur berapa tahun? ya umur berapa ya, kayaknya 2 tahun. gue anjir 2 tahun. Bukan 2 tahun, gue kelas 5 kelas 6-an lah itu gue. SD kelas 5 kelas 6. Emang ada SMP kelas 5. Kelas 4 kelas 5 kelas 6 lah udah mulai nggak main tuh. SMP masih main tuh. Semenjak Mulyo nggak ada ya. Semenjak ada teman gue tuh yang ngajakin gue gabung ke Raskal tuh, namanya Mulyo tuh. Nah, semenjak dia pindah tuh, tadinya kan dia di Binong tuh. Semenjak dia pindah tuh, lama-lama tuh gue udah nggak main tuh ke Raskal, makanya gue bingung. Tapi akhirnya ini udah mulai ini lagi kok, ini udah sering ngumpul lagi, grup WA-nya juga ada. Kalau ada apa-apa di Raskal dikabarin gitu sih. Kalau gue sih termasuknya baru ya kayaknya gue di Raskal. Nggak tahu nih yang lain. Coba nih si Diki nih gimana nih? Ada nih Diki nih. Gue juga dulu sering main sama dia nih. Pernah Ya, ribut gak sih dulu gua- sama lu? Ya, Pernah gak sih? Iya. Gua ributin apa gue lupa. gue nggak tahu dah. Gue pernah musuhan sama lu gara-gara apa? Pokoknya gara-gara gambaran. Gambar. Ah, iya itu gambaran. Di kamar. Jadi kayak itu Mas. Nih, jadi gue masang nih, ya kan? Gue masang. Kita sedikit ngomongin judi ya. Gue sama Diki. Tapi nggak apa-apa nih pakai gambaran. Nah, ini triknya Mas Dimas nih. Anjing. Triknya Mas Dimas nih Ini beneran. jadi jalan nggak sih? Kan nungguin Ali sama Mira. Ayo coba, ada yang mana? Berapa? Coba telepon lah Miranya. Jadi Mas Dimas, Nah, si Diki mau pokoknya kalau lagi masang nih ya, kalau belum ditarik, kalau di belum bilang ngomong tarik, Tanya aja. nggak mau ditarik. Kalau Nah, Pegang. itu tuh, Ayo, iya. pegang. Itu liciknya tuh di situ dia. Loh, gue bukan licik. Dia Sebenarnya sama- mengetes indera pendengaran dari teman-teman gue ini. Masih normal apa budak gitu. Pokoknya dia sama Omi aja tuh. Wah, udah kalau bergabung jogres dia. Iya. Wah, parah Mas. Untuk kalian ketahui, saya di sini memonopoli semua perdagangan yang ada di Raskal. Dari mulai gambaran, gundu, monopoli dan yang lainnya. Sampai gua diajak mandi hujan anjing semuanya. Dia main anjing. Otak bisnis gue sudah berjalan sudah kecil. Ngering baju. Iya, ngering baju di rumah gua. Oh iya kan, gua masih kecil ya polos ya kan, main aja ya kan. Ya udah, gua pikir ya kalau udah mandi hujan ya gua bisa bersih. Pulang ya baju gua kering gitu ya kan. Tapi ternyata setelah baju gua kering dan gua suruh bayar men anjir. Suruh bayar anjir. Jadi udah dijebak ya? Iya, dijebak. Lu karena dijebak ya? Dibayar gopeng, Lu mau apa tuh? Ya, itu Masih kecil ya? kali, masih Tapi lu SD. kayak benar. Bayar. Iyalah. Itu jelas-jelas gue tarifin. Nah saat itu gue mengundang anak-anak untuk mandi hujan. Mandi hujan, ayo main bola yuk, hujan-hujanan nih. Ntar baju basah gue diomelin. Tenang, rumah gue ada mesin cuci, ada pengeringnya. Semua tergiur ya kan. Gue ajak main, basah-basahan. Pas pulang ngeringin di rumah gue. Gue kenain tarif. Bayar listrik cuy. Itu rasanya. Dan nggak cuma itu loh. Sewa handuk, percaya gak lo? Gue sewain. Zaman itu kan masih kecil, gope gede banget ya, kayaknya itu juga. Gue lupa tarifnya berapa ya? 300 atau 300 sampai gope. Gope kalau nggak salah minum anduk ya anjing. Nah, apa sih juga tuh ada yang hilang sepeda. Siapa tuh hilang sepeda? Gue goblok. Itu sepeda gue baru, jadi waktu gue SMP gue punya sepeda dari SD, habis itu rusak 2 tahun. Nah kelas 3 SMP gue diiming-imingi sama orang tua gue, kalau kamu dapat ranking sepedanya mami benerin. Oh gue semangat belajar, akhirnya gue dapat ranking 5 di SMP kelas 3 tuh. Sepeda gue dibenerin, bisa main sama anak sepedahan. Baru 3 hari lagi main ke rumah gue, sepeda gue yang hilang. Bangsat gue bilang. Padahal sepeda gue ditumpuk paling dalam, yang lainnya ditumpuk sepeda anak-anak. Sepeda gue yang hilang itu gila men. Sepeda gunung loh gue loh. Saat masih itu baru. loh. Baru sih enggak, cuma baru dibenerin lah paling enggak.
Dia kurang ajar banget. Karma tuh habis ngarepin mesin cuci. Iya, itu emang dasar. Kalau ngomongin sepeda Udah dulu, pokoknya dia mah paling licik lah. iya. Wah, bukan licik. Cerdik, Karena bisnis cerdik. gua jalan Cerdik, dan gua agak cerdik. cerdik aja. Cuman aja men. Licik kadang sama kalian- cerdik ya beda-beda Bukan, tipis. antara gue yang cerdik dengan lu yang tolong. Gitu sebenarnya. Sebenarnya. Ya nggak bisa gitu juga lah. Jadi kita semua masuk perangkap lah. Masalahnya lu mana bisa lu pikir lu tuh cerdik dan goblok kayak gitu. Itu suruh mainnya. Ya lu Nah, itulah Iya, kecerdikan bisa- gua bisa menggiring cara kita kalian. ngomongin bahwa dia. Jadi kita ikut-ikut aja. Itulah pandainya gua menggiring lo pilih. Dan otak bisnis gua berjalan saat itu. Jadi jangan salahkan gua. Tapi men, ngeselin sih. Kalau ngomongin sepeda dulu, jalan-jalan sepedaan namanya apa sih dulu? Oh iya, dulu apa ya? dulu. Sepedaan. Ya sepeda aja kali ya. Iya, Iya, tuh. sepedaan. Kalau dulu, kalau sekarang kan bahasanya kan Touring. bukan. Kayak CFD. Gue lupa tuh apa ada gitu. tuh. Maksudnya kayak gimana dulu? Ada sepedaan pun. Bahasa dulunya itu gue lupa. Maksudnya pedaan bareng-bareng. Goes. Bareng-bareng, Goesan. bareng-bareng. Bukan goesan mah baru ya. Ada gue lupa. Iya, iya. Itu acara 17 Agustus gitu. Agak sama bareng-bareng Raskal juga. Kan kita Gitu. kadang Ada manik-manik. Ya. Iya. Itu manik-manik. Sungguh menyiksa diriku. Bangsa. Kata lu itu cerita panik-panik ya. Ya, jadi Nah, itu gila, men. ya jadi ini ceritanya Itu gila, men. ini. Jadi ceritanya waktu masih kecil, gua kelas 6 SD gua inget banget. Berarti gua kelas 5. Ah, di bawah kelas 6 Berapa, SD. Jadi saat itu lagi musim bikin gelang-gelangan dari manik-manik. Gitu, dari Nah, bagi manik-manik. bagi teman-teman yang nggak tahu manik-manik, Ada manik-manik simbol. itu kayak tau gak sih lu kaca bukan serpian kaca, tapi kayak hasil produksi yang mana dia tuh bolong tengahnya. Nah, Jadi kita tinggal masukin benang jahit atau apa bisa dibentuk jadi gelang, bisa jadi cincin, jadi kalung, dan dia warna-warni. Nah, manik-manik tuh kita sebutnya itu manik-manik. Gak tahu kalau sekarang bahasanya apa ya. ya kayak gitu. Nah, waktu itu gua inget kelas 6 SD. Iya. Gua diajak sama teman gua. Jadi teman gua ini tahu tempat pembuangan manik-manik atau bukan tempat pembuangan apa ya? Pokoknya tempat sumbernya manik-manik lah. Limbahnya lah. Pabrik yang memproduksi, dia bikin gelas pabrik itu. Nah, limbahnya manik-manik itu banyak. Nah, gue diajakin sama teman gue naik sepeda waktu itu. Gue ngajak Dimas. Jadi kita berempat sama adik gue. Sama Jalan. Romi. Oh, sama Romi ya? Sama Romi. Sama Romi berlima Berlima. kami jalan. Nah, begitu jalan, ternyata jauh juga lumayan lokasinya tuh dari Binong. Dari Binong. Dari Ini Binong ada lu lumayan nggak jauh. ikut deh? Hah? Ada lu nggak ikut deh? Kita berempat doang. Ikut. Dulu mah kita mah Taman Nubutnya udah termasuk jauh ya dulu ya. Iya, Ikut. Adik gue ikut. Gue inget adik gue ikut. Ah, tamu nubut ada temen gue yang tolol nih. Ada temen gue yang tolol ntar ntar gue ceritain. Oh, udah cerita ya? Oh, udah. Jijik. Ingetnya jijik. Nah, udah gitu. Pas kita udah nyampe nih di pabrik itu namanya Glasindo. Gue ingat Tapi kan banget. sebutin namanya Namanya Glasindo. Jangan sebut. Nah, ngambil manik-manik. Nah, kita ngambil manik-manik itu ngambil manik-manik sampah sebenarnya. Jadi lo potong-potongan panjang-panjang Sepeda gitu. jauh-jauh Tapi masih bagus, masih bagus. Jadi kita tinggal asah segala macam jadilah itu. Gepi, Gelang-gelangan lah, perhiasan gitulah. Nah, ada gitu, gue dikasih tahu sama temen gue. Jadi ternyata di dalam itu ada yang bagusnya, yang bukan limbahnya. Maksudnya kalau di dalam itu langsung Harus loncat Harus pagar, loncat tembok. harus loncat pagar. Tembok, Itu ada iya tembok batako lah kayak gitu, pagar agak tinggi gitu kan. Nah, cuman risikonya kata temen gue nih, Ada anjingnya. kagak itu. Kedua, kalau ketangkep lu bakal dibotakin. Katanya lu bakal dibotakin, ya kan? Terus dilaporin polisi. Udah, kira nggak ada yang berani dong kita. Padahal pengen juga tuh. Cuman karena takut ya nggak ada berani. Udah kita ngambil yang di luar. Yang sampahnya. Yang sampahnya. Nah, di sana temen gue Dimas ditelepon sama emaknya waktu itu. Terus nggak tahu Berarti gimana. telepon. Di Jadi, SMS. Udah sore, cuaca udah mendung, gua ngajak balik karena jujur saat itu gue takut ngerinya ya saat itu anak sekecil itu kita main tuh Glasindo tuh jauh banget men, serius Glasindo tuh jauh. Dan kalau lo mau tahu nih perbandingan sepedanya nih, dan yang itu yang bikin ngenesnya gue, temennya Mas Heri yang namanya gitu pakai sepeda ukuran large, ukuran gede. Mas Heri pakai sepeda ukuran medium. Gue pakai sepeda ukuran mini. Lu tahu kan sepeda ukuran mini tuh kayak gimana? Yang paling kecil di atasnya roda 3. Nah, itu gua goncengan sama Romi.
Kebayang gak lu nih? Dua orang punya otak gak nih coba nih? Harusnya mereka yang goncengkan. Itu Alasan. gua. Alasan. Kebayang gak lu? Alasan. Kurang friendly apa gua? Alasan. Nah, Tapi yang kondisi jelas. udah sore. Itu cuaca mendung banget men. Itu gua ngeri merinding serius saat itu. Gua penakut mungkin saat itu. Gua penakut. Sampai gua mau nangis ngajak balik. Demi Bukan mau Allah. nangis, udah nangis. Udah nangis anjing. Serius. Gua takut saat itu. Cuaca udah mendung gelap. Bukan ditambah Beneran nangis. nangis. Gua masih udah SD Udah ya kan. gitu, lu bayangin. Pulang gua harus ngegores goncengan. Kebayang gak lu coba lu udah nangis sepeda kecil goncengan sama Romi. Kalau Romi tahu nih, pasti ngomel juga nih sama nih orang nih asli ini. Wah, itu Dan itu pahit jauh. banget. Itu jauh banget. Begitu nyampe rumah ya kan, gue cuci maning-maningnya, dijual nanti Jual duit tadi deh. duit. Yang penting duit, Bos. Yang penting duit. Intinya itu. Gak apa-apa gue nangis. Gak apa-apa gue capek. banyak mas. Banyak di baskom. Di baskom. Bakso emberan hitam kecil itu ya? Iya, di baskom. Banyak lah, banyak. Banyak Cuma orang. memang karena itu grade sampah, jadi benar-benar kita tuh nyuci dulu, Cuci dulu, nyortir dulu warnanya, ukurannya nggak ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Dan itu saking banyaknya kan gua nggak bawa tempat ya kan. Di situ nemu karung, gua masukin aja ke masukin karung. karung. Jatuh pecah di jalan karungnya. Karena ya ketemunya kan. Jadi Nggak prepare wadah, kita nggak prepare Lewat, wadah. kakus banget. Kita serakah lah saat itu lah, kita serakah pokoknya. Karena lagi musim Bocah-bocah dulu Raskal udah bisa jualan ya. Oh, banyak bisnis yang kita lakukan. macem-macem. Sampai kita buka usaha gambar ya mas. Gambar, fotokopi, kita keliling jualan. Orang-orangan, Jualan pempek, jualan pempek. gambaran Ya, pempek, iya. Sampai mulung juga pernah loh. Sampai mulung besi. Serius sih. pernah lu. Mulung botol aqua juga pernah. Tapi nggak ada hasilnya. Jualan Belum ini gambaran, kardus, gambaran. kardus. Besi, gua inget paku lu sekilo 3.000. Seingat gue di Raskal jualan gambaran, produksi layangan. Wah, layangan. Kalau layangan terus terang, gua nggak bisa main layangan. Gua bagian ngejarnya doang. Dapat gua setoran. Sama, gua juga nggak bisa mainin. Sampai Ada sekarang. orang-orang yang jago naikin layangan, cuman orangnya lagi nggak hadir di Enggak, sini. tapi Mas Dimas sekarang begitu. Kalau kejar-kejaran nanti ujung-ujungnya dirobek-robek. Itu udah hukum Itu, alam, bro. aduh. Udah rebutan. Kalau bukan emas mah dulu mah udah gue berantemin dulu. Sekarang nggak mungkin, badan dia lebih kecil dari gue. Nggak mungkin dia yang dapat daripada gue. Logikanya begitu, bro. Udah pasti gue yang nyampe duluan. Nah, Nggak ada gua- cerita, anak kecil dapat tuh nggak ada cerita. Gua awal ya kan, gue pas aduh. Kalau layangan gue pernah SD. dapet koang, terus ditebus sama Lalu orangnya di mana? goceng. Saat itu Lalu goceng gede banget, bro. Jalan Jajan juga gue kita. masih 300, kebayang gak lu goceng coba? Iya gak? Nanti bisa lama. Koang aja masih inget Setoran aja tapi. dia. Koang masih. Setoran, bos. Kalau layangan putus apa namanya? Statusnya sih Tewang. 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 Nggak tahu bahasa sekarang mungkin masih sama kali ya. Tewang. Ya udah kita stop dulu nih. Oke, kita mainin dulu kali Di ya. jalan. Udah datang lu. Nggak tahu, cuman udah jam segini. Oke, kawan-kawan semuanya kita close ya, udah podcast ini. Dan Ayo, lanjut terus. lagi. 3, 2, 1, close. Jangan lupa ya nyalain loncengnya. Coba deh dengerin yang tadi.